Salam petani muda, saya Warif, mahasiswa program studi agroteknologi Universitas Gunadarma. Saat ini saya sedang berada di depan laboratorium lanjut agroteknologi. Di sini kita akan belajar mengenai kultur jaringan pada tanaman bawang. Yuk simak videonya. Kultur jaringan yaitu teknik yang digunakan untuk menumbuhkan bagian tanaman berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi lingkungan yang aseptik. Adapun manfaatnya, waktu perbanyakan lebih cepat, bebas hama dan penyakit, genotip sama dengan induknya, lahan yang digunakan lebih sempit, serta jumlah benih yang tidak terbatas. Adapun bahan yang digunakan yaitu agar powder, media MS, gula pasir, BAP 10.000 ppm, NaOH, serta HCl. Untuk membuat larutan media tanam sebanyak 500 ml, timbang gula pasir sebanyak 7,5 gram, serta MS sebanyak 2,2 gram. Masukkan media MS ke dalam beker gelas, larutkan ke dalam 300 ml Aquades, aduk hingga merata, tambahkan gula, aduk kembali hingga larut. Nah, setelah larut, tambahkan Aquades hingga volume larutan menjadi 500 ml. Selanjutnya yaitu pengukuran pH menggunakan pH meter. Ukur pH berkisar antara 5,6 sampai 5,8. Jika terlalu basa, tambahkan beberapa tetes HCl. Namun, jika terlalu asam, tambahkan beberapa tetes NaOH. Pada pH yang terlalu asam, akan menyebabkan larutan sulit untuk membentuk gel. Namun, jika pH terlalu basa, akan menyebabkan pembentukan gel yang terlalu padat. Untuk media tanam konsentrasi 4 ppm 500 ml, tambahkan BAP 10.000 ppm sebanyak 0,2 ml. Tambahkan agar powder sebagai pemadat sebanyak 2,5 gram. Kemudian, panaskan sambil diaduk hingga mendidih. Tuang larutan ke dalam botol kultur dengan ketebalan media kurang lebih 1 cm. Terakhir, masukkan botol kultur ke dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, media tanam siap digunakan. Bahan yang digunakan bawang merah, alkohol 70%, deterjen, natrium hipoklorit, fungisida berbahan benomil, bakterisida berbahan streptomycin sulfat, dan povidone iodine. Proses sterilisasi meliputi sterilisasi luar LAF dan proses sterilisasi dalam LAF. Bahan yang digunakan sebagai explant berupa umbi bawang merah varietas Bima Brebes. Umbi bawang merah dikupas, dicuci bersih,
kemudian dilakukan pembakaran dengan api bunsen. Perlakuan fisik seperti pembakaran penting untuk dilakukan pada kultur jaringan yang eksplannya bersentuhan langsung dengan tanah. Selanjutnya yaitu perendaman dengan deterjen. Rendam eksplan dengan deterjen selama 1 jam. Setiap pergantian bahan sterilisasi, dilakukan pengupasan kulit bawang merah sebanyak 1 lapisan. Bakterisida berbahan aktif streptomycin sulfat bersifat bakterisid, sehingga dapat menghambat sintesa protein yang akhirnya menyebabkan kematian sel bakteri. Sedangkan fungisida berbahan aktif benomil dapat mengganggu proses sintesis DNA jamur. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Kupas, kemudian rendam dengan Aquades selama kurang lebih 5 menit. Proses selanjutnya yaitu perendaman dengan natrium hipoklorit dengan konsentrasi 30%, 10%, dan 5%. Natrium hipoklorit dalam air akan terhidrolisis membentuk asam hipoklorit. Asam hipoklorit merupakan oksidator kuat yang menghasilkan efek antimikroba dengan cara mengoksidasi secara irreversibel senyawa golongan hidrosulfurik yang terdapat pada enzim esensial. Nah, hal inilah yang menyebabkan terganggunya fungsi metabolis pada bakteri maupun jamur. Masing-masing perendaman dilakukan selama 15 menit. Ingat ya, setiap pergantian larutan, lakukan pengupasan sebanyak 1 lapisan. Nah, bagian eksplan yang digunakan untuk penanaman adalah bagian cakram bawang merah. Cakram adalah bagian bawang merah yang terletak pada bagian dasar umbi bawang merah. Pada bagian inilah akan muncul tunas dan akar. Sebelum penanaman, celupkan eksplan pada larutan povidone iodin. Povidone iodin ini dapat menghambat pertumbuhan serta membunuh bakteri maupun jamur.
Setelah selesai, tempatkan pada ruangan kultur pada suhu 20-25 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah explant steril yang telah berumur lebih dari 2 bulan, ditandai tidak adanya jamur maupun bakteri. Nah, ini adalah explant browning. Browning ini bisa disebabkan oleh 2 faktor. Biasanya secara fisiologis diakibatkan oleh pemotongan, sedangkan secara teknis bisa disebabkan oleh penggunaan skapel dan pinset yang masih dalam keadaan panas. Jadi teman-teman usahakan pinset maupun skapel yang akan digunakan sudah dalam keadaan dingin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai explant yang terkontaminasi oleh jamur dan bakteri. Nah, biasanya yang terkontaminasi jamur ditandai dengan adanya spora jamur berwarna keabuan pada media, sedangkan yang terkontaminasi bakteri biasanya ditandai dengan adanya lendir pada media. Nah, untuk tips dan triknya untuk teman-teman yang akan melakukan kultur jaringan pada bawang merah agar tidak terkontaminasi adalah yang pertama, cari teknik sterilisasi yang tepat. Teman-teman bisa cari dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan lalu uji cobakan terlebih dahulu. Yang kedua, saat penanaman diusahakan ulangan jangan terlalu banyak, karena biasanya semakin banyak tingkat kehati-hatian teman-teman semakin berkurang, sehingga biasanya menyebabkan kontaminasi pada explant. Yang ketiga, usahakan setiap melakukan kegiatan selalu dalam keadaan steril.